Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sini kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Ful Saleh, dan juga rekan saya, Jane Pratiwi P. Kami akan membawakan materi laporan segmen Economic Value Added atau EVA, dan juga Return on Investment atau ROI. Baik, langsung saja kita ke materi. Pertama itu laporan segmen. Laporan segmen itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis berdasarkan segmen atau bagian-bagian tertentu dari bisnis tersebut. Nah, laporan segmen ini bertujuan untuk membantu manajer dalam mengidentifikasi sumber keuangan, sumber kinerja keuangan yang kuat atau lemah secara keseluruhan dengan memecah informasi keuangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau bisa disebut segmen-segmen. Nah, pada materi variable costing sebelumnya, dikatakan bahwa ketika format kontribusi digunakan, maka harga pokok penjualan hanya terdiri dari biaya produksi variabel. Lalu, biaya variabel dan biaya tetap itu tercantum dalam bagian yang terpisah. Lalu, margin kontribusinya dihitung. Nah, ketika laporannya itu tersegmentasi, biaya tetap akan dipecah menjadi apa yang disebut dengan biaya yang dapat dilacak dan juga biaya umum yang akan dibahas sebentar. Laporan laba rugi tersegmentasi itu dapat disajikan untuk berbagai aktivitas di berbagai level di perusahaan. Bisa juga dibuat sesuai dengan eh, kebutuhan perusahaan. Seperti contohnya di perusahaan Profit Max itu mengsegmen laporan laba ruginya eh, dari divisi. Jadi misalnya divisi produk bisnis dan juga divisi produk konsumen. Lalu divisi produk konsumen itu disegmen lagi eh, menjadi garis produksi dan seterusnya. Sekarang adalah perbedaan biaya tetap yang dapat dilacak dan biaya tetap umum. Nah, biaya tetap yang dapat dilacak dari suatu segmen adalah biaya tetap yang dikeluarkan karena keberadaan segmen tersebut. Jika segmen tersebut tidak pernah ada, maka biaya tetap tidak akan dikeluarkan. Dan jika segmen dihilangkan, ya biaya tetap akan hilang juga. Contohnya itu seperti gaji manajer produk Fritos di PepsiCo. Itu biaya tetap yang dapat dilacak dari segmen bisnis Fritos PepsiCo. Lalu biaya pemeliharaan untuk bangunan tempat Boeing 747 dirakit. Juga biaya tetap yang dapat dilacak dari segmen bisnis Boeing 747. Lalu asuransi kewajiban di Disney World juga dapat dilacak dari segmen bisnis Disney World dari Disney Corporation. Lalu biaya tetap umum, yaitu biaya tetap yang mendukung operasi lebih dari satu segmen, tetapi tidak dapat dilacak secara keseluruhan atau sebagian ke satu segmen. Bahkan jika segmen sepenuhnya dihilangkan, tidak akan ada perubahan dalam biaya tetap umum yang sebenarnya. Contohnya itu gaji CEO General Motors. Itu biaya tetap umum dari berbagai divisi General Motors. Lalu biaya penghangatan toko grosiran, Safeway atau Kroger adalah biaya tetap umum dari berbagai departemen toko. Misalnya departemen bahan makanan, hasil bumi, toko roti, daging, dan lain-lain. Nah, lalu biaya gaji resepsionis di kantor yang digunakan bersama oleh sejumlah dokter. Nah, itu biaya tetap umum para dokter. Biaya dapat dilacak ke kantor tetapi tidak ke dokter individu. Perbedaan antara biaya tetap yang dapat dilacak dan biaya tetap umum itu dalam laporan segmen itu sangat penting karena dalam laporan segmen biaya yang dapat dilacak itu dimasukkan ke dalam segmen, sedangkan biaya umum itu tidak dimasukkan ke dalam segmen. Nah,
Cara pada umumnya yaitu memperlakukan biaya sebagai biaya yang dapat dilacak, hanya biaya-biaya yang akan hilang seiring waktu jika segmen itu sendiri menghilang. Misalnya, jika satu divisi dalam perusahaan dijual atau dihentikan, tidak perlu lagi membayar gaji manajer divisi tersebut dan dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap yang dapat dilacak. Nah, ketika menetapkan biaya segmen, kuncinya adalah tidak mengalokasikan biaya seperti depresiasi fasilitas perusahaan yang jelas umum, dan yang akan terus berlanjut, terlepas dari apakah segmen tersebut ada atau tidak. Biaya yang dapat dilacak dapat menjadi biaya umum. Nah, biaya tetap yang dapat dilacak ke satu segmen mungkin merupakan biaya umum dari segmen lain. Dengan kata lain, biaya yang awalnya terkait langsung dengan segmen atau aktivitas tertentu dapat dibagi atau dialokasikan di beberapa segmen atau seluruh perusahaan. Contohnya, Malaysia Airlines mungkin menginginkan laporan laba rugi tersegmentasi yang menunjukkan margin segmen untuk penerbangan tertentu dari Kuala Lumpur ke Paris. Yang selanjutnya dipecah menjadi margin segmen first class, business class, dan kelas ekonomi. Maskapai harus membayar biaya pendaratan yang cukup besar di Bandara Charles de Gaulle di Paris. Nah, biaya pendaratan tetap ini adalah biaya penerbangan yang dapat dilacak, tetapi merupakan biaya umum untuk segmen first class, business class, dan economy class. Nah, bahkan jika kabin first class yang dapat dilacak, tetapi maksud saya bahkan jika kabin first class kosong, seluruh biaya pendaratan harus dibayar. Jadi biaya pendaratan bukanlah biaya kabin first class yang dapat dilacak, tetapi di sisi lain membayar biaya diperlukan untuk memiliki penumpang first class, business class, dan economy class. Jadi biaya pendaratan itu dapat dikategorikan biaya umum dari ketiga kelas ini. Bisa lihat contoh lain, bisa lihat pada tabel. Nah, biaya yang dapat dilacak traceable fixed cost ini 10.000 yang ditanda panah, dia menjadi uh, common fixed cost saat divisinya itu dibagi menjadi divisi produk lain. Nah, mengapa demikian? Sebenarnya itu 10.000 itu adalah gaji bulanan manajer divisi consumer product. Nah, ia menjadi common cost ketika gajinya itu menjadi traceable cost pada saat divisinya itu dihitung secara keseluruhan, dan menjadi common fixed cost itu pada saat divisinya dihitung sebagai produk lain. Lalu yang selanjutnya adalah segmen margin. Nah, margin segmen ini diperoleh dengan mengurangi biaya tetap segmen yang dapat dilacak dari margin kontribusi segmen, seperti pada tabel. Nah, ini mewakili margin yang tersedia setelah segmen menutupi semua biayanya sendiri. Nah, segmen margin ini adalah indikator yang sangat bagus untuk profitability jangka panjang sebuah segmen karena hanya memasukkan biaya-biaya yang dihasilkan atau diciptakan oleh sebuah segmen itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah informasi keuangan tersegmentasi dalam laporan eksternal. Nah, US GAAP dan IFRS mensyaratkan bahwa perusahaan publik memasukkan data keuangan tersegmentasi dan lainnya dalam laporan tahunan mereka, dan bahwa laporan tersegmentasi disiapkan untuk pengguna eksternal harus menggunakan metode yang sama, dan definisi yang digunakan perusahaan dalam laporan tersegmentasi internal yang siap untuk membantu dalam membuat keputusan operasi.
Nah, kedua standar ini sebagian besar saling bertemu, kecuali untuk dua persyaratan, yaitu pertama, penggunaan pengungkapan kewajiban segmen diwajibkan oleh IFRS, tetapi tidak untuk GAAP. Lalu, yang kedua, penentuan segmen untuk IFRS didasarkan pada pendekatan manajemen, terlepas dari bentuk organisasinya, sedangkan GAAP mengharuskan segmen ditentukan berdasarkan produk dan layanan ketika entitas dikelola dengan lebih dari satu cara, yaitu dalam bentuk matriks organisasi. Lalu selanjutnya, kesalahan umum dalam laporan laba rugi tersegmentasi. Penghilangan biaya atau omission cost. Biaya yang ditetapkan untuk segmen harus mencakup semua biaya yang disebabkan oleh segmen tersebut dari seluruh rantai nilai perusahaan. Namun, hanya biaya produksi yang termasuk dalam biaya produk, di bawah biaya penyerapan, di bawah absorption costing, yang secara luas dianggap diperlukan untuk pelaporan keuangan eksternal. Akibatnya, perusahaan tersebut menghilangkan sebagian atau seluruh biaya hulu dalam rantai nilai dari analisis profitabilitas mereka yang terdiri dari penelitian dan pengembangan, research and development, dan desain produk, dan juga biaya hilir yang terdiri dari pemasaran, marketing, biaya distribusi, dan layanan pelanggan. Lalu, yang kedua itu metode yang tidak tepat untuk menetapkan biaya yang dapat dilacak di antara segmen. Nah, selain menghilangkan biaya, banyak perusahaan tidak menangani biaya tetap yang dapat dilacak dengan benar pada laporan laba rugi tersegmentasi. Yaitu ada dua. Pertama, kegagalan untuk melacak biaya secara langsung. Nah, biaya langsung dapat ditelusuri langsung ke segmen tertentu, harus dibebankan langsung ke segmen itu, dan tidak boleh dialokasikan ke segmen lain. Nah, yang kedua, basis alokasi yang tidak tepat. Beberapa perusahaan menggunakan basis alokasi sewenang-wenang untuk mengalokasikan biaya ke segmen. Misalnya, beberapa perusahaan mengalokasikan biaya penjualan dan administrasi berdasarkan pendapatan penjualan. Nah, yang ketiga, membagi biaya umum secara acak di antara segmen. Praktik bisnis ketiga yang mengarah pada biaya segmen yang terdistorsi adalah praktik menetapkan biaya yang tidak dapat dilacak ke segmen. Misalnya, beberapa perusahaan mengalokasikan biaya umum gedung kantor pusat perusahaan untuk produk pada laporan segmen. Namun, di perusahaan multiproduk, tidak ada produk tunggal yang mungkin bertanggung jawab atas sejumlah biaya yang signifikan ini. Biaya umum seperti biaya gedung kantor pusat perusahaan diperlukan, tentu saja untuk memiliki organisasi yang berfungsi. Materi berikutnya yaitu Return on Investment atau disingkat ROI. Nah, Return on Investment ini sendiri didefinisikan sebagai pendapatan operasional bersih yang dibagi dengan aset operasional rata-rata. Dengan rumus, ROI sama dengan Net Operating Income dibagi dengan Average Operating Assets. Nah, Net Operating Income atau pendapatan operasional bersih adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak yang kadang-kadang disebut sebagai EBIT, Earning Before Interest and Tax. Lalu, Operating Asset termasuk cash, account receivable, inventory, pabrik, dan juga peralatan. Dan semua aset yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Nah, ROI juga sebenarnya dapat dinyatakan dalam bentuk margin dan omset, seperti ROI sama dengan margin dikali turnover, omset. Di mana margin itu net operating income dibagi sales. Sedangkan turnover itu sales dibagi average operating asset. Nah, perlu diketahui bahwa bila margin, rumus margin dan rumus turnover ini eh, dikalikan, maka sales ini akan dibagi menjadi satu.
yang artinya kita akan kembali ke rumus sebelumnya, yaitu net operating income per average operating assets. Tapi bisa memberikan gambarannya lebih luas lagi. Nah, contohnya Montville Grill mengharapkan hasil operasi bulan depan, yaitu sales-nya 100.000, operating expense 90.000, net operating income 10.000, average operating assets 10.000. Return on investment yang diharapkan untuk bulan tersebut dihitung sebagai berikut. ROI sama dengan net operating income per sales dikali sales per average operating assets. 10.000 per 100.000 dikali 100.000 per 50.000. Hasilnya akan menjadi 10% dikali 2. Yang akan menjadi 20%. Nah, misalkan manajer Montville Grill sedang mempertimbangkan untuk menginvestasikan $2.000 dalam mesin es krim soft serve canggih yang dapat mengeluarkan rasa yang berbeda. Mesin baru ini akan meningkatkan penjualan sebesar $4.000, tapi akan membutuhkan biaya operasional tambahan sebesar $1.000. Maka pendapatan operasional bersih akan meningkat sebesar $3.000 menjadi $13.000. Jadi ROI barunya adalah net operating income per sales kali sales per operating assets $13.000 per 104.000 dikali 104.000 per 52.000. Hasilnya 12,5% dikali 2 akan menjadi 25% dibandingkan dengan 20% yang aslinya. Terjadi peningkatan sebesar 5%. Meskipun ROI banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja, ROI juga memiliki kritik seperti pertama itu hanya memberitahu manajer untuk meningkatkan ROI mungkin tidak cukup. Manajer mungkin tidak tahu cara meningkatkan ROI. Mereka dapat meningkatkan ROI dengan cara yang tidak konsisten dengan strategi perusahaan, atau mereka mungkin bisa mengambil tindakan yang meningkatkan ROI dalam jangka pendek tetapi merugikan perusahaan dalam jangka panjang, seperti mengurangi biaya research and development. Pada jangka pendek, ya perusahaannya itu mengalami manajer itu mengalami peningkatan ROI dikarenakan berkurangnya biaya atau cost. Namun dalam jangka panjang, produknya itu bisa saja tidak laku karena manajer ini tidak melakukan research and development kepada produknya, sehingga produknya ketinggalan. Nah, maka itu akan merugikan dalam jangka panjang. Lalu yang kedua, seorang manajer yang mengambil alih segmen bisnis biasanya mewarisi banyak biaya berkomitmen, di mana manajer tidak memiliki kendali. Biaya komitmen ini mungkin relevan dalam menilai kinerja segmen bisnis sebagai investasi, tapi menyulitkan untuk menilai kinerja manajer secara adil. Lalu, seorang manajer yang dievaluasi berdasarkan ROI dapat menolak peluang investasi yang menguntungkan bagi seluruh perusahaan, tetapi akan berdampak negatif pada evaluasi kinerja manajer. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disambung dan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Jane Pratiwi P. Baik, saya Jen Pratiwi akan membawakan materi mengenai residual income. Residual income atau pendapatan sisa adalah pendekatan lain untuk mengukur kinerja pusat investasi. Pendapatan sisa adalah pendapatan operasional bersih yang diperoleh pusat investasi di atas pengembalian minimum yang disyaratkan atas aset operasionalnya. Dalam bentuk persamaan, pendapatan sisa dihitung sebagai berikut. Ketika pendapatan sisa atau IVA digunakan untuk mengukur kinerja, tujuannya adalah untuk memaksimalkan jumlah total pendapatan sisa atau IVA, bukan untuk memaksimalkan ROI. Ini adalah perbedaan yang penting. Jika tujuannya adalah memaksimalkan ROI, maka setiap perusahaan harus mendivestasi seluruh produknya kecuali satu produk dengan ROI tertinggi. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan data berikut untuk pusat investasi divisi Ketchikan dari perusahaan jasa kelautan Alaska. Basic data for performance evaluation, average operating asset,
$100.000, net operating income $20.000, minimum required rate of return 15%. Next, Alaska Marine Service Corporation telah lama memiliki kebijakan menggunakan ROI untuk mengevaluasi manajer pusat investasinya. Namun, mereka sedang mempertimbangkan untuk beralih ke pendapatan sisa. Pengendali perusahaan yang mendukung perubahan pendapatan sisa telah menyediakan tabel berikut. Ini menunjukkan bagaimana kinerja divisi akan dievaluasi berdasarkan kedua metode tersebut. Motivasi dan pendapatan sisa. Salah satu alasan utama mengapa pengendali perusahaan jasa kelautan Alaska ingin beralih dari ROI ke pendapatan sisa berkaitan dengan cara manajer memandang investasi baru berdasarkan dua metode pengukuran kinerja. Pendekatan pendapatan sisa mendorong manajer untuk melakukan investasi yang menguntungkan bagi seluruh perusahaan, namun akan ditolak oleh manajer yang dievaluasi menggunakan rumus ROI. Untuk mengilustrasikan masalah ROI ini, misalkan manajer divisi Ketchikan sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin diagnostik terkomputerisasi untuk membantu servis mesin diesel laut. Mesin tersebut akan menelan biaya $25.000 dan diharapkan menghasilkan pendapatan operasional tambahan sebesar $4.500 per tahun. Dari sudut pandang perusahaan, ini merupakan investasi yang baik karena menjanjikan tingkat pengembalian sebesar 18%, yang melebihi tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan sebesar 15%. Jika manajer divisi Ketchikan dievaluasi berdasarkan sisa pendapatan, dia akan memilih investasi pada mesin diagnostik seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti pada tabel berikut, proyek ini akan meningkatkan sisa pendapatan divisi Ketchikan sebesar $750. Manajer akan memilih ini untuk berinvestasi pada mesin diagnostik baru. Sekarang anggaplah manajer divisi Ketchikan dievaluasi berdasarkan ROI. Pengaruh mesin diagnostik terhadap ROI divisi dihitung seperti pada tabel berikut ini. Proyek baru ini mengurangi ROI divisi tersebut dari 20% menjadi 19,6%. Hal ini terjadi karena tingkat pengembalian sebesar 18% pada mesin diagnostik baru. Sementara di atas tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan sebesar 15%. Berada di bawah ROI divisi saat ini sebesar 20%. Oleh karena itu, mesin diagnostik baru akan menurunkan ROI divisi tersebut, meskipun hal tersebut merupakan investasi yang baik dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, perbandingan divisi dan pendapatan residual. Pendekatan pendapatan residual memiliki satu kelemahan utama, yaitu tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja divisi dengan ukuran berbeda. Divisi yang lebih besar sering memiliki lebih banyak sisa pendapatan daripada divisi yang lebih kecil. Tidak karena mereka dikelola dengan lebih baik, tetapi hanya karena mereka lebih besar. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan. Terima kasih.